Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rahmaina Putri. Saya Claudia Tisha Unggara. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address static. Nah, apa sih IP static itu? Nah, IP static itu adalah IP address yang tidak dapat berubah. Biasanya IP statis ini digunakan untuk server atau perangkat penting. Jadi untuk perangkat penting saja ya? Iya, hanya untuk perangkat penting saja. Nah, kalau fungsinya itu bagaimana? Kalau fungsinya sendiri, ini itu diperlukan untuk perangkat yang memerlukan akses tetap atau jika Anda sering terhubung ke jaringan pribadi. Seperti data internet gitu ya? Ya. Gimana sih untuk konfigurasi IP static ini? Nah, jadi langkah-langkah untuk mengonfigurasi IP address static, pertama-tama kalian buka Access Control Panel di menu laptop kalian atau komputer kalian. Nah, kemudian pilih network adapter, klik kanan pada network adapter yang sementara ini terhubung ke perangkat yang sedang Anda coba konfigurasikan ini. Biasanya adapter akan bertuliskan Ethernet. Nah, setelah itu pilih Properties pada drop-down menu, lalu pilih Internet Protocol versi 4 atau IPv4, double klik pada IPv4, kemudian klik Properties. Nah, jika sudah, masukkan IP address dan subnet mask secara manual. Pilih Use the following IP address dan kemudian masukkan informasi berikut di bidang yang sesuai. Nah, IP address, periksa perangkat yang Anda sambungkan untuk menemukan alamat IP. 3 set angka pertama harus cocok. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan alamat IP 192.168.10.10. Nah, subnet masknya antara perangkat yang Anda coba sambungkan harus sama dengan PC Anda. Jika beda atau tidak bisa. Jadi harus sama gitu ya. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian klik OK. Nah, klik OK ini untuk menyimpan settingan tadi. Klik tombol OK pada jendela Internet Protocol IPv4 Properties tadi dan klik tombol OK pada jendela Ethernet Properties. Tombol OK ini harus diklik dalam kedua kasus atau pengaturan Anda tidak akan disimpan. Jadi tombol OK ini yang penting. Jadi tidak menyimpan otomatis gitu ya guys? Ya, jika tidak diklik OK. Nah, kemudian kembalikan lagi ke DHCP. Untuk mengatur komputer Anda kembali ke DHCP, ulangi langkah 1 sampai 4. Jadi yang tadi itu diulangi lagi. Saat Anda masuk ke jendela Internet IPv4, klik Obtain IP Address Automatically. Ini akan memungkinkan PC Anda diberi alamat IP di jaringan Anda. Nah, jadi IP tadi itu harus dihilangkan atau di-obtain kalau mau masuk ke DHCP. Nah, setelah itu klik tombol OK, harus diklik ya, agar prakteknya tadi tersimpan. Settingannya tadi tersimpan, harus diklik OK. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu mikrotik, kemudian mengkonfigurasikan DHCP server. Pertama-tama kita akan berikan terlebih dahulu IP address untuk router. IP address yang dikonfigurasikan ini akan menjadi gateway bagi klien nanti. Selanjutnya, kita buat DHCP server, pilih menu IP, DHCP server, lalu tab DHCP. Tentukan nama DHCP servernya beserta interface yang akan digunakan. Pada skenario ini, klien PC terhubung ke interface Ether 2 pada router. Nah, pada bagian address pool, pilih opsi static only, yaitu IP address static tadi ya. Jika sudah, klik apply dan OK. Apply dan OK ini harus wajib diklik ya guys, agar settingannya tersimpan. Jika tidak diklik, itu tidak akan tersimpan. Berikutnya, kita definisikan network yang akan digunakan oleh klien. Pada bagian ini, kita juga menentukan gateway serta DNS yang akan digunakan oleh klien. Masuk ke tab network, selalu pilih tanda plus. Selanjutnya, menentukan IP yang akan diberikan kepada klien. Masuk ke tab places, selalu pilih tanda plus. Masukkan IP address beserta MAC address klien. Jika sudah, masukkan IP address beserta MAC address klien seperti ini. Pada bagian server, pilih server DHCP yang sudah dibuat di awal tadi, yang di menu kontrol panel tadi. Nah, pada bagian server, pilih server DHCP yang sudah dibuat di awal tadi. Oh, jadi kayak di kontrol panel tadi ya? Ya. Nah, jika sudah mengisi DHCP server static tadi, kita akan masuk ke menu IP, lalu DNS, lalu klik DNS static, kemudian addressnya diisi seperti yang di kontrol panel tadi. Nah, jika sudah mengatur DHCP server statiknya tadi, kita akan
masuk ke opsi IP, kemudian klik DNS server, klik opsi use the following DNS server addresses dan masuk alamat preferred DNS server, dimana biasanya merupakan IP address yang sama dengan default gateway. Jadi yang sama kayak seperti di control panel tadi sebelum di obtain. Jadi kayak sama gitu ya di control panel. Kemudian pilih static, April lalu OK. Jika sudah klik static, klik April lalu OK. Nah, jika sudah, alternatif DNS server dapat kamu isi sebagai opsi lain jika kamu tidak dapat terkoneksi dengan DNS server utama. Contohnya bisa kamu masukkan DNS-nya Google, yaitu 8.8.8.8. Namun hal ini bersifat opsional, yakni bisa kamu isi, bisa kamu juga tidak. Berarti kalau diisi itu juga tidak apa-apa ya? Ya, tidak diisi juga tidak ngaruh. Setelah itu, April lalu OK. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi IP address tadi. Nah, penggunaan konfigurasi IP statik sendiri itu gimana sih Kak? Nah, menyetel alamat IP address statik ini dapat membantu menghindari konflik jaringan yang dapat menyebabkan perangkat tertentu berhenti bekerja dengan benar. Jadi, untuk mencegah jaringan atau perangkat itu Agar tidak berhenti. ya tidak berhenti. Nah, sebagian besar skenario penginstalan penggunaan akan menggunakan jaringan biasa dan tidak perlu menggunakan IP statik. Jadi biasanya kalau mau install itu tidak perlu menggunakan IP statik, jadi menggunakan jaringan biasa, jaringan internet biasa. Penggunaan IP statik ini bisa digunakan untuk bisnis perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan yang bersifat Besar gitu ya? luas gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Kesimpulan dari IP address statik yaitu pemberian alamat IP yang bisa diubah. Dan dari kesimpulan juga, IP statik digunakan untuk server atau perangkat yang penting. IP statik ini mengisinya yaitu dengan cara manual dan bisa bersifat tetap jika tidak ada perubahan pada IP. Administrator lebih mudah dan menentukan host mana yang akan menerima data yang akan dibagikan. jadi itu tadi pengertian serta langkah-langkah untuk mengkonfigurasi IP address statik. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.